Ya, selamat malam sahabat meditasi Sukihontu Namo Buddhaya. Saya Diki Arap Pangestu yang akan menemani pembimbing meditasi dalam acara latihan meditasi malam ini. Semoga semua yang hadir dalam latihan malam ini dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Sang Triratna. Pembuat saluran air mengalirkan air, tukang panah meluruskan anak panah, orang bijaksana mengendalikan dirinya sendiri. Dhammapada Panditawaga, syair 80. Iya, Bapak Ibu, dengan latihan yang teratur dan konsisten, meditasi dapat membantu kita untuk mengendalikan diri, merespon sesuatu dengan tenang, bijaksana, dan terkendali. Ya, Bapak Ibu, jika nanti suara saya tiba-tiba tidak terdengar, Bapak Ibu dapat melambaikan tangannya ke arah kamera atau mengirim pesan pada kolom chat Zoom. Ya, Nalanda Foundation dan Cetia Nalanda selalu konsisten menjadi wadah bagi Bapak Ibu untuk terus berbuat kebajikan. Berbagai acara kami kemas dengan begitu baik, seperti malam ini, Nalanda Mindfulness Class, acara yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu untuk berlatih meditasi. Ya, saya melihat banyak peserta yang telah bergabung dan jumlahnya pasti akan terus bertambah. Untuk itu, saya ingin mengajak setiap peserta untuk memperkenalkan diri dan menyebutkan dari mana Bapak Ibu bergabung. Misalnya, saya Diki Arya Pangestu bergabung dari Jakarta. Atau Bapak Canda bergabung dari Jakarta, Bapak Tion bergabung dari Jepara. Ya, saya akan melihat dari mana saja Bapak Ibu bergabung. Iya, saya juga melihat di sini ada beberapa yang sudah sering ya bergabung di sini seperti Ibu Lucy dari Surabaya. Kemudian ada beberapa lagi yang bergabung mungkin dari Jakarta, dari Kalimantan, Sulawesi. Kemudian ini juga saya membaca ada Bapak Tommy dari Surabaya, Ibu Lucy dan Ibu Tommy dari Surabaya. Iya. Iya, Bapak Ibu, saya juga tak lupa ingin menyapa mahasiswa asuh Nalanda Foundation yang malam ini kembali bergabung bersama-sama di Cetia Nalanda. Ya, sangat luar biasa semangatnya. Halo, teman-teman. Ya, ya Bapak Ibu, ini adalah mahasiswa asuh dari Nalanda Foundation. Iya, karena latihan ini kita laksanakan secara online Zoom oleh sebab itu peserta dapat bergabung dari mana saja, tetapi saya juga menunggu nih dari Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya supaya kita terasa lebih dekat dan lebih terasa manfaatnya. Ya, saya juga melihat di sini ada beberapa yang sudah menyalakan kameranya seperti Bapak Jo Harjono. Selamat malam Bapak Jo, terima kasih. Ibu Veronica juga sudah menyalakan kameranya. Kemudian ada Bapak Tri Suryadama. Ya. Ya, untuk Bapak Ibu yang lain yang belum menyalakan kameranya, saya tunggu untuk menyalakan kameranya supaya latihan dari meditasi kita ini lebih terasa manfaatnya. Ya. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki latihan meditasi, alangkah baiknya kita memulai pula dengan hal yang baik. Marilah kita mulai dengan membacakan doa. Saya akan memimpin secara agama Buddha. Ya, Bapak Ibu dapat merangkapkan tangannya di depan dada dan bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Sabisata Bhavantu Sukitata, semoga semua hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Iya, Bapak Ibu, seperti biasa, rangkaian meditasi malam hari ini adalah kita awali dengan pembahasan mengenai tema oleh pembimbing, kemudian dilanjutkan dengan praktik meditasi, dan ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu dapat menyiapkan pertanyaannya dari sekarang atau nanti saat sesi tanya jawab. Bisa bertanya langsung juga menggunakan fitur raise hand. Ya, Bapak Ibu, pada setiap pertemuan meditasi, panitia selalu menyiapkan tema diskusi yang menarik untuk kita bahas bersama-sama.
Pada malam hari ini, tema yang dipilih oleh panitia dan pembimbing adalah memperkuat ketahanan mental dengan mindfulness. Ya, untuk memperjelas bagaimana caranya memperkuat ketahanan mental dengan mindfulness, untuk itu mari kita simak video ilustrasi berikut ini. Setiap manusia memiliki rutinitas, masalah, dan tuntutan yang berbeda-beda. Dari banyaknya rutinitas, masalah, dan juga tuntutan dari berbagai pihak akan membuat mental seseorang semakin lama semakin lemah. Masalah yang datang terus-menerus, tekanan yang berasal dari segala arah, terabaikannya keberadaan Anda juga akan membuat mental semakin rapuh. Jika mental Anda sudah melemah dan rapuh, apa yang akan Anda lakukan? Adakah cara yang bisa memperkuat ketahanan mental? Jawabannya ada di Nalanda Mindfulness Class malam ini. Mari kita ikuti bersama. Iya, bagaimana caranya memperkuat ketahanan mental dengan mindfulness? Mari kita temukan jawabannya pada acara Nalanda Mindfulness Class malam ini. Tetapi sebelum itu Bapak Ibu, mari kita simak video profil pembimbing meditasi. Mari kita sambut. Mari kita simak video berikut ini. Rama Yonggi adalah seorang praktisi meditasi yang telah 20 tahun mempelajari tentang meditasi. Beliau lahir di Serang pada 10 Mei 1949 yang lalu. Saat itu, beliau mengenal meditasi dari seorang guru yoga, Swami Siwananda, dan kemudian melanjutkan latihan meditasinya pada Biku Caluwai Sujiwo di Wipasana Graha Lembang. Setelah itu, beliau melanjutkan pelatihannya ke meditasi Goenka. Dan sampai pada akhirnya bertemu dengan master meditasi Vipassana yang bernama Ujanaka Biwamsa Sayadagi. Rama Yonggi juga menjadi murid Kapia beliau di Myanmar. Dengan berlatih meditasi, beliau berharap agar semua umat Buddha mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan dapat mengerti Dhamma dengan lebih mendalam. Dan saat ini, beliau tinggal bersama keluarga tercinta di Tambora, Jakarta Barat. Ya, baik sahabat meditasi, saya akan menyapa Romo Yongki secara langsung. Bapak Ibu dapat menyapa Romo Yongki melalui kolom komentar. Ya, selamat malam Romo Yongki. Ya, Sukiyo Namo Buddhaya Romo. Mohon maaf Romo, suaranya belum dibuka Romo. Ya, panitia dapat membantu Romo ya. Ya, masih belum terdengar Romo. Ya, panitia silakan dibantu Romo untuk membuka mic-nya ya. Ya, 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 sudah terbuka Romo. baik, baik. Iya, selamat malam, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya Romo. Ya, silakan Romo untuk selanjutnya untuk membimbing kita dalam meditasi malam ini. Silakan Romo. Baik, baik. Ya. Mari, Ibu, Bapak, dan teman-teman yang terkasih sekalian, terpujilah Sang Bhagawan Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita memasuki pelatihan meditasi ini, kita hulukan dengan mengagungkan nama guru agung kita dengan saya membacakan wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
Ya, sabe sata pawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, kembali lagi selamat malam. Terpujilah Sang Bhagawan Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan selamat selalu dimanapun berada. Baik, dan seperti tadi kita sama-sama sudah menyaksikan ilustrasi tema yang dipilih oleh panitia Nalanda Mindfulness Class ini, yaitu memperkuat ketahanan mental dengan mindfulness. Seperti kita sama-sama sudah mengetahui, kata-kata mindfulness ini sudah sangat booming dan sangat merata di mana-mana. Bukan saja di kalangan Buddhis, di kalangan meditasi, tapi di kalangan semua agama, di kalangan semua komunitas, di kalangan semua pebisnis semua. Kata-kata mindfulness ini luar biasa. Ya, sampai ada juga yang melalui pelatihan yoga atau pelatihan spiritual lainnya dengan meditasi kesehatan atau dimanapun selalu diikuti dengan kata-kata mindfulness. Nah, di sini khususnya pada Nalanda Mindfulness Class ini, karena ini dari STAB Nalanda ini adalah dari skop ajaran Buddha, maka mindfulness di sini kita harus jelas dahulu. Mindfulness ini adalah dalam bahasa Pali disebut sati. Dan sati ini, mindfulness ini bukan hanya sati, tapi di dalamnya diikuti juga dengan sati sangpajanya. Sangpajanya adalah suatu, bisa diterjemahkan dengan kewaspadaan. Kalau tadi sati dengan karakteristiknya selalu mengetahui, selalu mengingat, selalu merasakan dan menyadari apapun objek-objek dari luar yang membentur 6 pintu sensitivitas kita, yaitu landasan penglihatan mata, landasan pendengaran telinga, landasan penciuman hidung, landasan rasa pengecapan dengan lidah, dan landasan sentuhan dengan semua dari kulit kita, dan yang terakhir adalah landasan pikiran kita. Nah, semua objek yang membentur itu selalu diketahui oleh sati, yaitu yang selalu mengingat, mengetahui, merasakan, menyadari, dan menyeimbangi. Kalau toh ada sesuatu objek yang sangat kita sukai, maka sati ini bisa menyeimbangi. Kita terlalu tidak terperosok atau yang tidak suka kita tidak membencinya, dan selalu diikuti dengan saudara kembarnya, yaitu kewaspadaan atau sangpajanya. Sangpajanya fungsinya selalu waspada, mengetahui manfaatnya apa. Kalau kita benar-benar memperhatikan dengan jelas, lalu setelah tahu manfaatnya, maka dia juga bisa waspada dengan sesuai, berada sesuai dengan mindfulness ini dia lakukan. Dan demikian juga dia mempunyai ranah sendiri. Setelah dia mengetahui, baru dia melakukannya dengan diikuti dengan kebijaksanaan yang sangat piawai, yaitu yang 4. Dalam bahasa Pali disebut sataka sangpajanya, sapaya sangpajanya, gocara sangpajanya, dan asamoha sangpajanya. Sataka sangpajanya yaitu mengerti bahwa kalau kita lakukan ini, kita tahu enggak ini adalah bermanfaat. Kalau kita sudah tahu bermanfaat, kita lakukan yang sesuai dengan apa yang bisa memunculkan manfaat tersebut.
Dan kalau kita sudah tahu, maka kita lakukan dengan yang disebut gocara. Lakukan dengan sesuai, dengan yang bermanfaat tadi, kita lakukan dengan tepat. Diikuti dengan yang keempat, yaitu asamoha. Tidak ada sedikit pun yang kita tidak mengerti. Kita harus mengerti, understood, benar-benar melakukannya dengan baik. Nah, inilah mindfulness yang sesungguhnya yang dilakukan oleh kita semua dalam Nalanda Mindfulness Class ini. Jadi bukan hanya diikuti dengan sati, tapi diikuti juga sang pajanya, dan dalam sang pajanya begitu melakukan, maka dia bereaksi harus diikuti dengan konsentrasi yang tajam. Dan konsentrasi ini adalah yang selalu begitu ada perubahan, konsentrasi ini selalu menusuk. Artinya, setiap ada perubahan, konsentrasi ini menusuk. Setiap ada perubahan, konsentrasi ini menusuk. Yang artinya konsentrasi saat ke saat. Setiap ada perubahan sehalus apapun pada objek yang membentur landasan mental kita, maka konsentrasi ini selalu menusuk. Jadi diikuti dengan 4 hal. Usaha daya upaya yang sangat kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, mendorong mindfulness kita benar-benar sati kita muncul, mengetahui, mengingat, merasakan, menyadari, dan menyeimbangi itu. Dan diikuti dengan awareness atau sang pajanya. Mengerti manfaatnya, kita lakukan dengan yang sesuai, dan kita lakukan dengan rana yang betul-betul tepat. Di sini adalah meditasi. Dalam meditasi kita diikuti dengan asamoha. Tidak ada sedikit pun yang tidak diikuti dengan suatu kebijaksanaan pengetahuan yang jelas. Dan diikuti dengan konsentrasi saat ke saat. Jadi di sini kompleks ya. Jadi di sini adalah bagaimana kita memperkuat ketahanan mental kita dengan mindfulness ini, itu kompleks, bukan hanya kata-kata seperti di luaran, ya maaf ya, tidak mengecilkan yang di luaran, tapi di sini fokus dengan ajaran apa yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha kita. Jadi di sini jelas diikuti dengan dengan usaha daya upaya yang kokoh kuat stabil, dan diikuti dengan kesadaran, dengan ingatan, dengan pengetahuan, dengan merasakan dengan jelas, dan diikuti dengan benar-benar pengetahuan yang betul-betul bijaksana, dan juga konsentrasi yang sangat tajam saat ke saat. Inilah yang disebut mindfulness dalam pelatihan meditasi pandangan terang yang kita lakukan di setiap Jumat malam, khususnya malam ini dengan tema memperkuat ketahanan mental dengan mindfulness. Demikian, saya kira cukup, dan ini kita akan buktikan, kita akan lanjutkan dengan rana meditasi, yaitu gocara sang pajanya. Baik, mari Ibu, Bapak, dan teman-teman yang terkasih, kita mulai berlatih meditasi di malam hari ini, yang nanti durasinya diatur oleh Dek Diki sebagai host kita Ya, malam baik ini. Ramo. Siap, silahkan Dek Diki, kita mulai pelatihan meditasi di malam hari ini. Baik, mari Ibu, Bapak, dan teman-teman yang terkasih sekalian, kita memasuki pelatihan meditasi pada malam hari ini. Baik, kita mulai dengan memperhatikan postur duduk Anda. Satu garis dari ubun-ubun sampai tulang ekor, satu garis. Setelah Anda mengetahui postur duduk Anda satu garis tegak lurus,
Kini gunakan usaha Anda, daya upaya Anda, effort Anda, atau semangat Anda, usaha Anda dengan kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Dorong terus. Bangunkan mindfulness Anda atau sati Anda yang mempunyai karakteristik adalah selalu mengingatkan kepada kita, selalu mengetahui, menyadari, dan merasakan objek-objek yang membentur landasan dari 6 pintu sensitivitas kita. Di sini adalah membentur postur duduk kita satu garis, mengetahui sikap duduk kita satu garis jelas, mengingat, merasakan, menyadari, dan menyeimbangkan. Kalau dia tegang, bisa melemah, mengaturnya. Kalau kendur, ditambah dengan usaha yang kokoh kuat, lebih jelas lagi. Dan untuk lebih tajam lagi, maka sebutkan dalam hati, boleh sebutkan dalam hati, duduk, duduk, duduk. Pada saat Anda menyebutkan duduk, maka Anda benar-benar mengetahui, merasakan, menyadari, dan mengingat postur duduk Anda satu garis. Dan di sini juga Anda waspada dengan perubahan-perubahannya. Bila Anda sudah mengetahui satu garis, mungkin saja ada perubahannya, ada bergetar, atau bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, atau melemah, atau menegang. Perubahan ini sehalus apapun Anda mengetahui dengan jelas. Dengan sang pajanya yang benar-benar jelas. Kalau Anda mengetahui ini, adalah ini sangat bermanfaat dan sangat sesuai yang Anda bisa mengetahui adanya selalu perubahan-perubahan yang tidak pernah berhenti dari segala sesuatu yang berkondisi. Dan Anda lakukan dengan rana atau meditasi yang tepat. Diikuti dengan asamoha sang pajanya. Benar-benar tidak ada satupun yang kita tidak ketahui. Diikuti dengan kebijaksanaan yang jelas. Inilah yang disebut asamoha sang pajanya. Fokus, semakin fokus hingga memunculkan kanika samadhi atau konsentrasi saat ke saat. Yang artinya kita persenjatai dengan 4 hal. Wirya, sati, sangpajanya, dan samadhi. Semakin kokoh karena Anda juga terus-menerus menyebutkan dalam hati, duduk, duduk, duduk. Anda benar-benar mengetahui, Anda benar-benar mengingat, Anda merasakan, menyadari, dan menyeimbangi apapun yang terjadi pada postur duduk Anda tahu. Fokus, Anda juga waspada, awareness. Demikian lebih dalam lagi, Anda juga merasakan, mengetahui, menyadari semua sensasi-sensasi sentuhan pada bagian demi bagian tubuh Anda. Contoh, yang Anda ketahui dengan jelas, pada saat Anda duduk, tubuh Anda membentur atau pantat Anda menduduki alas duduk yang Anda duduki, entah itu di kursi, entah itu di alas duduk, apapun itu. Anda mengetahui dengan jelas alas duduk yang tertindih oleh berat badan atau berat tubuh Anda mengetahui dengan jelas sentuhan itu yang menimbulkan sensasi-sensasi yang benar-benar Anda ketahui dengan jelas, sertai dengan 4 hal. Usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten,
diikuti dengan sati Anda, perhatian penuh, dengan benar-benar mengetahui, mengingat, merasakan, menyadari adanya sensasi sentuhan yang muncul, dan Anda juga waspada dengan perubahan-perubahannya dari sensasi sentuhan tersebut. Dan Anda menjadi semakin fokus, semakin fokus. Untuk lebih tajam, maka Anda boleh sebutkan dalam hati, sentuh, sentuh, sentuh. Kalau tadi duduk, 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 sekarang sentuh, sentuh, sentuh. Anda semakin terampil, dan semakin terampil. Anda menjadi sangat terampil, Anda menjadi enjoy, gembira, melakukannya dengan sangat mudah. Inilah wujud piti atau kegiuran. Karena Anda sudah terampil, semakin terampil hingga memunculkan ketenangan yang semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Kini Anda juga mengetahui objek-objek yang menyentuh tadi, diduduk di sensasi sentuhan ini Anda mengetahui dengan jelas, dan Anda juga mengetahui dari 4 hal tadi. Usaha Anda, perhatian penuh Anda, kewaspadaan Anda, konsentrasi Anda benar-benar kuat dan bereaksi dengan jelas Anda tahu. Maka sesungguhnya apapun yang terjadi pada objek, apapun yang terjadi pada yang mengetahui objek, Anda mengetahui dengan sejelas-jelasnya. Inilah keseimbangan yang betul-betul kokoh. Dalam bahasa Pali disebut UPK. Maka sesungguhnya bila Anda benar-benar tepat melakukannya dengan mengikuti instruksi yang betul, maka Anda memasuki yang disebut 7 faktor pencerahan dari ajaran Buddha, yaitu Sata Bojjhanga. Inilah wujud atau manifestasi dari Sata Bojjhanga yang Anda bangunkan. Semakin kuat, duduk sentuh, sekarang masuk lebih dalam lagi. Anda memperhatikan gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Pada saat Anda menarik nafas, perut Anda bergerak mengembung, terisi udara. Mulai bergerak mengembung, prosesnya sampai habis. Anda mengetahui dan Anda sebutkan dalam hati, kembung sesuai dengan apa yang terjadi. Jangan dibuat-buat, sesuai dengan apa yang terjadi. Demikian sebaliknya, pada saat udara keluar, perut Anda mengempis. Mulai mengempis, prosesnya sampai habis, maka Anda sebutkan dalam hati, kempis. Kembung, kempis, kembung, kempis. Ini pun diikuti dengan 4 hal, yaitu wirya, sati, sangpajanya, dan samadhi. Atau usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten diikuti dengan perhatian penuh, mengingat, mengetahui, merasakan, menyadari, dan menyeimbangi, dan waspada dengan benar-benar mengerti, jelas, dengan rana yang Anda lakukan dengan meditasi yang tepat, sesuai, dan bermanfaat. Kembung, kempis, kembung, kempis. Untuk selanjutnya, gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Anda jadikan objek mangkal, objek parkir, atau objek utama Anda bila tidak ada objek-objek lainnya muncul dominan menarik perhatian Anda. Bila ada objek-objek lainnya muncul dan tidak terlalu dominan menarik perhatian, Anda cukup mengetahui saja. Anda tetap fokus melakukan pencatatan mental pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek utama Anda. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kembung, kempis, kempis. Duduk, sentuh, kembung, kempis, kembung, kempis. Duduk, sentuh, kembung, kempis, kembung, kempis.
Yang sesungguhnya dalam Mahasati Patana Sutta, maka ini disebutkan kalau Anda memperhatikan postur duduk Anda, itu disebut Iriya Patapaba. Bila Anda memperhatikan sensasi-sensasi sentuhan-sentuhan yang terjadi pada fisik Anda, maka itu disebut Sangpajanya Baba. Dan bila Anda diam dan melakukan pencatatan mental pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda, maka ini disebut Datu Mana Sikara Paba, berkontemplasi pada jasmani melalui the four elements atau 4 mahabhuta. Kambung, kambis, kambung, kambis, kambung, kambis. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lainnya muncul dan sangat dominan menarik perhatian Anda, secepatnya Anda mengetahui, secepat itu pula Anda melakukan sebutan dalam hati. Contoh, pikiran Anda berkelana atau Anda berpikir sesuatu. Anda cukup mengetahui bahwa Anda sedang berpikir atau pikiran Anda sedang berkelana. Jangan masuk pada ceritanya. Anda mencatat dalam hati, berpikir, 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 atau berkelana, 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 berkelana. Yang artinya Anda benar-benar menyadari. Dan pada saat Anda melakukan pencatatan, berpikir, 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 pada detik yang sama, Anda mengingat kembali, merasakan kembali adanya gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek utama Anda, maka spontan kembali lagi melakukan pencatatan mental pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian selanjutnya, yang Anda harus hati-hati pada saat berlatih meditasi ini adalah bila muncul 5 perintang batin atau panca niwarana. 1. Munculnya kama canda atau munculnya keinginan-keinginan sensual. Anda harus hati-hati mengetahui kemunculan-kemunculannya. Demikian pula bila muncul yang kedua, yaitu vyapada, munculnya penolakan-penolakan atau pikiran yang tidak suka. 3. Munculnya tinamida atau rasa malas, lelah, capek, dan ngantuk. 4. Munculnya udaca kukuca atau rasa gelisah, takut, cemas, khawatir, dan penuh penyesalan. Atau pikiran selalu berkelana. 5. Munculnya wicikica atau rasa keragu-ragu. Bila salah satu muncul dari 5 perintang batin ini, bila muncul, Anda harus hati-hati berperhatian penuh pada yang kemunculan ini. Dan cara yang termudah adalah Anda kembali lagi melakukan pencatatan mental dengan lebih serius pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek utama Anda. Anda tetap fokus, Anda tetap waspada, Anda tetap perhatian penuh mindfulness, awareness, dan benar-benar konsentrasi yang kuat dan dengan wirya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Lakukan pencatatan mental pada kembung dan kempisnya perut Anda sepanjang Anda meditasi. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kembung, kempis, kempis. Duduk, sentuh,
duduk sentuh kambung kampis, kambung kampis, kambung kambung kampis, kampis.
Tabe Satta Awantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, meditasi selesai. Ya, itulah tadi kita sudah melaksanakan pelatihan meditasi pada Nananda Mindfulness Class ini. Dan waktu dan tempat saya kembalikan kembali kepada host kita, Dek Diki, silahkan. Iya, baik Romo, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, yang tadi selama proses meditasi mengalami kendala, bisa ya menyampaikan kepada Romo Yongki tentang kendala apa saja yang dialami, atau juga ada pertanyaan seputar meditasi dan tema malam ini yaitu memperkuat ketahanan mental dengan mindfulness. Silakan dapat diketik dan disampaikan. Ya, saya di sini sudah melihat ada satu pertanyaan, Romo. Ya, Baik. silakan ditampilkan. Sebentar, iya. Ya, pertanyaannya adalah, selamat malam Romo, izin bertanya, apakah prinsip-prinsip moralitas atau sila dalam agama Buddha dapat berkontribusi terhadap kesehatan mental yang baik? Ini dari Bapak Slamet Warsito. Ya, Romo, silakan. Baik. Iya, selamat malam Bapak Warsito. Ini juga pertanyaannya bagus ya. Jadi salah satu kita mempunyai moralitas yang bersih adalah salah satu dasar dari bagaimana kita bisa memperkuat ketahanan mental ini dengan mindfulness. Jadi sebelum kita melakukan pelatihan meditasi ini dengan tadi rana yang tepat untuk kita bisa melakukan manfaat yang maksimal dan sesuai, juga diikuti dengan kebijaksanaan, harus diikuti dengan landasan yang dua di depannya sebelumnya. Satu, kita terus-menerus melakukan kebajikan-kebajikan dengan rendah hati dan benar-benar lakukan terus-menerus pelepasan-pelepasan. Kedua, lakukan moralitas yang bersih sehingga kita batin dan jasmani kita benar-benar terkondisi dengan baik ya. Contoh, kenapa sih dengan moralitas yang bersih dan baik maka kita bisa melakukan mindfulness yang baik dan bisa membuat kita menjadi sehat. Ini penting. Jadi tubuh kita ini, jasmani kita ini, bukan hanya kita menerima asupan nutrisi dari makanan yang kita konsumsi melalui mulut atau makan makanan kasar atau mengkonsumsi makanan dan minuman, tapi juga dari 3 pintu yang lainnya. Kalau tadi pintu dari mulut, sekarang 3 pintu yang harus kita ketahui menurut dari ajaran Buddha. 1, dari perbuatan. Dari karma yang kita buat itu membuat masukkan nutrisi pada jasmani kita. Maka jasmani kita tetap menjadi sehat dan benar-benar bugar, yaitu yang disebut hasil perbuatan baik kita. Kalau kita sudah mempunyai kebajikan-kebajikan, kita melakukan moralitas yang bersih dengan minimum landasan kita dari Pancasila, Buddhis tadi, dan ini melalui perbuatan-perbuatan yang baik, maka ini disebut dalam bahasa Pali kamaja rupa. Melalui perbuatan-perbuatan, tubuh kita terkondisi menarik nutrisi-nutrisi yang membuat tubuh kita menjadi sehat. Ya, demikian juga yang nomor 2 adalah melalui
dari pikiran kita, cita. Disebut cita jarupa. Dengan apa yang kita perbuat dan apa yang kita pikirkan melalui pikiran itu juga membuat tubuh kita menerima nutrisi-nutrisi yang baik. Sehingga tubuh kita menjadi sehat, menjadi bugar, dan menjadi lebih bisa menerima apa yang bisa diterima dengan baik oleh jasmani kita. Yang terakhir adalah utu. Utu ini temperatur yang sesuai, yang tepat, yang bermanfaat bagi nutrisi-nutrisi yang bisa diterima oleh jasmani kita. Nah, ini selain ahara tadi, ahara yang kita konsumsi dari makanan. Jadi di sini penting ya. Jadi dengan ini maka kita menjadi sehat. Contoh yang paling mudah saja. Begitu kita merasakan pikiran kita tidak suka, muncul ke sesuatu tidak suka, maka jasmani kita berubah. Contoh marah, kita pasti nggak enak dilihat, secantik apa, setampan apa wajah kita. Kalau kita sedang marah, orang melihatnya juga ngeri lihatnya gitu loh, berkerut atau merah atau tegang gitu loh. Nah ini karena adanya pikiran adalah perbuatan kita dengan marah dan adanya nutrisi adanya temperatur yang tegang gitu loh. Dan otomatis ini menjadi jasmani kita menjadi bereaksi yang tidak baik. Nah, ini suatu bukti kenyataan manifestasi dari apa yang terjadi dari cuka tadi. C adalah cita, cita jarupa. A adalah ahara, ya. Jadi maaf, U adalah utu yang temperatur, dan K adalah perbuatan kita karma, dan ahara A ahara yang kita konsumsi melalui mulut. Demikian. Saya kira ini gampang bisa terjawab dan semoga ini jawaban yang tepat untuk kita lebih berbesar hati, bisa benar-benar mengerti bahwa tubuh kita ini bisa terkondisi, bisa menerima asupan-asupan nutrisi dari 4 hal tadi. Iya. Demikian. Ya baik, terima kasih Romo, sangat jelas penjelasannya. Ya Romo, sudah ada beberapa antrean pertanyaan. Ini ada kembali pertanyaan dari Ibu Desi. Izin bertanya Romo, bagaimana cara seseorang dapat menggunakan konteks ketidakkekalan atau anicca untuk mengurangi ketakutan dan kekhawatiran? Terima kasih Romo. Ya, begitu Baik, pertanyaannya. iya. Ini juga salah satu pertanyaan yang sangat baik ya. Ini juga penting ya. Dan sebelumnya untuk mendukung ini supaya kita lebih bisa menerima apapun yang baik, usahakan pada setiap harinya di konten-konten atau di YouTube lah, di mana-mana, berita-berita yang tidak baik, contohlah melihat kebakaran atau kecelakaan atau melihat orang yang kecelakaan banyak darah, itu usahakan jangan kita terima, kita lihat, perhatikan, delete, jangan kita perhatikan itu salah satu. Jadi kesimpulannya, apapun hal-hal yang negatif itu usahakan kita jauhi, jangan selalu pikiran kita, ingatan-ingatan kita, perasaan-perasaan kita disuguhi oleh objek-objek yang tidak baik ini gitu loh. Contoh lah di grup-grup WhatsApp. Ini ada orang kecelakaan, lihat nih, wah darahnya begitu banyak kecelakaan kita lihat. Nah ini kalau ada yang tahu, tolong kasih tahu. Loh, ini buang, jangan dilihat. Lihatlah yang enak-enak, contoh makanan yang enak kita perhatikan, dan atau yang lucu-lucu atau yang sukacita, itu yang harus, itu salah satu asupan bagi mental kita terima dengan baik. Ini salah satu landasan. Dan kedua, kita terus-menerus memperhatikan objek-objek yang membentur
enam pintu sensitivitas kita dengan jernih, dengan kesabaran, dengan meta karuna atau Brahma Wihara, dengan sukacita dan gembira dan penuh keyakinan yang jelas, dan ikuti pelatihan-pelatihan meditasi ini, diikuti dengan instruksi yang seperti tadi jelas, maka perlahan-lahan sedikit demi sedikit itu semua bisa dieliminasi, ketakutan-ketakutan atau rasa gelisah atau apapun perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi apapun perubahan yang terjadi, kita bisa menerima dengan dua hal. Satu bersyukur, dua ikhlas. Tidak ada penolakan, tidak ada suatu yang kita tidak suka. Demikian. Ya, baik. Ya, Romo, peserta malam ini sepertinya sangat antusias, Romo. Ini ada pertanyaan kembali, yaitu dari Bapak Tanto. Romo, apa boleh meditasi sambil dengan musik Buddhis? Ya, Baik, silakan, Romo. baik. Jadi di sini kalau meditasi Buddhis sesungguhnya kalau untuk biasa mendengarkan nyanyi-nyanyi atau lagu-lagu spiritual lah gitu ya, ini boleh gitu. Di luar dari itu juga salah satu asupan-asupan sukacita bagi mental kita. Tapi bila kita benar-benar meditasi formal, maka usahakan hanya lakukan dengan teknik yang betul, yang tertulis di Tipitaka. Khususnya malam ini kita lakukan meditasi ini semua tertulis di Digha Nikaya yang 22 berjudul Mahasati Patana Sutta, atau di Majjhima Nikaya nomor 10 dengan judul Sati Patana Sutta. Nah, jadi ini harus dilakukan dengan kusuk, harus dilakukan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dan kalau tadi kita mendengarkan musik Buddhis, spiritual, itu nggak apa-apa ya kita lakukan, tapi di luar dari meditasi formal. Begitu kita masuk meditasi formal, maka kita sudah harus serius dan kusuk memasuki dengan teknik yang tertulis di kitab suci Tipitaka, khususnya di Mahasati Patana Sutta. Demikian. Iya, baik. Mahasati Patana Sutta. Untuk teman-teman yang kuliah ini harusnya nggak asing ini. Selalu dosen-dosen sering ngomongin tentang Mahasati Patana Sutta. Yang Iya, seperti malam ini ya, malam ini kita lakukan itu saya bukan kaleng-kaleng ya, tapi bukan itu kemauan saya sendiri, bukan. Tapi ini semua dari yang tertulis di Mahasati Patana Sutta yang ada di Digha Nikaya nomor 22. Nanti boleh disimak betul-betul. iya, baik. Iya, baik Romo, terima kasih. Iya, pertanyaan selanjutnya adalah, ya, ya, pertanyaan dari Bapak Jamaluddin. Malam Romo, izin bertanya, bagaimana cara kita mengontrol pikiran kita agar tetap seimbang bila kita hidup dengan orang yang kita benci? Menarik, Romo. Baik, itu Bapak luar biasa ini. Ini juga salah satu praktek ya, praktek di kehidupan kita ya, otomatis praktek ini di kehidupan kita sesungguhnya kita juga harus melatih diri kita dengan yang tadi sesuai dengan ajaran Buddha, yang pelatihan dalam ajaran Buddha itu nggak banyak ya, cuma tiga. Satu, dana, sila, dan bawana. Dana adalah bagaimana kita melakukan kerendahan hati, melakukan kebajikan-kebajikan. Dua, sila, melakukan moralitas yang bersih, menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan fisik kita selalu ada di suatu ranah yang bersih dari etika-etika yang tidak baik. Nah, ketiga, yaitu meditasi. Dan ini juga harus kita lakukan secara konsisten, secara benar-benar stabil, konsisten, dan dengan durasi yang tepat gitu loh, yang panjang. Dan dengan latihan ini
ketika untuk keseharian kita praktek, maka di sini kita jauh lebih bisa mengatasi apa yang kita harus lakukan. Demikian. Kalau ujuk-ujuk kita praktek langsung tanpa kita latihan, ini sangat sulit gitu. Demikian. Iya, baik. Terima terima kasih Romo. Ya, pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Mariani. Pertanyaannya, apakah makanan yang panas seperti cabai bisa juga meningkatkan emosi kita? Begitu pertanyaannya, Romo. Iya, iya. Tapi iya, makanan-makanan ini semua dalam ajaran Buddha, semua ini tidak masalah asal dikonsumsi, dilakukan dengan kesadaran yang diikuti dengan mindfulness dengan baik. Jadi seimbang. Jadi semua segala sesuatu bisa seimbang. Contoh, dalam ajaran Buddha salah satu yang berbunyi dari Owada Patimokkha berbunyi satu kalimat mata nyuta cabatasming. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus sesuai, tidak berlebihan, yang sesuai yang kita butuhkan saja. Demikian juga dengan eh, sambal atau cabai atau apapun gitu loh yang kita butuhkan. Ya, jadi jangan berlebihan gitu loh. Kalau berlebihan ya pasti pada saat kita wah kepedesan segala ya otomatis kita jadi blank dengan perhatian, harusnya kita jadi sabar, begitu terlihat sendiri karena kepedasan ya bisa cepat emosi gitu loh. Demikian. Ya demikian Bu. Ya, begitu Bu jawabannya. Ya, Iya. selanjutnya ini Romo dari Bapak Wija Ratanaputa. Selamat malam Romo, izin bertanya, bagaimana saya dapat menggunakan meditasi sebagai perlindungan ketika masa-masa sulit? Terima kasih Romo. Baik, ya luar biasa pertanyaan Bapak ini juga luar biasa. Jadi inilah yang terpenting kita meditasi ini jangan sebagai hanya sekali-sekali gitu loh. Jadi meditasi ini sebagai kalau Buddhis sesungguhnya meditasi ini adalah salah satu cara untuk kita mengikuti ajaran Buddha yang sesungguhnya. Jadi tiga hal ini nggak bisa dipisahkan, yaitu kalau dalam ada satu kalimat yang tadi kalau dibacakan Ohada Patimokkha, Sabapapa Saakaranang Kusalasa Upasampada Satcita Pario Dapanang. Nah ini tidak bisa dipisahkan. Yang satu, tidak melakukan hal-hal yang salah, maka kita harus lakukan hal yang baik terus gitu loh. Yaitu dana dan sila lakukan. Dengan yang nomor dua. Yang nomor tiga, Sacita Parioda Panang melakukan meditasi atau pengembangan batin dengan hmm, konsisten dan tidak pernah alpa gitu loh. Maka ini harus kita lakukan. Bila ini kita lakukan dengan baik, maka ke depannya maka saran itu nggak masalah. Kita tetap bagus. Jadi bukan hanya sekali-sekali ya, kebanyakan justru meditasi ini contoh dari seribu umat Buddha atau Buddhis ini yang benar-benar kusuk, yang benar-benar melakukan meditasi yang sungguh-sungguh, ini mungkin aja hanya 1% gitu. Nah, ini terjadi yang paling gampang dibuktikan lah, yang contoh kalau kita tahu pusat salah satu pusat wihara yang terbesar untuk Buddhis atau khususnya di Theravada yaitu Dhammacakka. Nah, wihara Dhammacakka Sunter. Pada saat kebaktian itu mungkin saja bisa 3.000, bisa ribuan. Tapi pada saat meditasi, kelas meditasi, itu yang paling banyak aja cuma 15 orang gitu loh. Nah, ini dia. Jadi di sini penting ya, penting adalah bagaimana kita bisa benar-benar melakukan
meditasi formal ini konsisten. Dan inilah yang bisa menentukan kita pada keseharian kita bisa melakukan praktek yang lebih jelas dan lebih maksimal. Demikian. Iya, baik. Terima kasih Romo. Iya, Romo, ini perlu saya sampaikan juga. Ini adalah pertanyaan yang terakhir. Ini dari akun atas nama Semoga Anakku Hobi Makan Sayur. Ya, Romo, ini adalah jelas nama adalah doa, Romo. Ya, pertanyaan begini, Romo. Mungkin ini juga lebih cocok untuk dipertanyakan ke dokter mungkin, tapi Romo mungkin bisa menjawab di bagian yang lain ya. Apakah makanan sate kambing dapat meningkatkan nafsu-nafsu? Begitu, Romo. Ini juga orang yang hobi makan nih. Baik, pertanyaannya bagus. Ini juga pertanyaan jenaka bagus, jenaka tapi bagus ya. Ini logis ya, logika. Demikian. Sate kambing apapun itu juga nggak masalah gitu loh. Kalau dimakannya nggak setiap hari juga nggak terlalu berlebihan gitu loh. Ya sesekali lah. Kalau misalnya lagi ada mau makan sate ya makanlah paling berapa tusuk ya selesai gitu loh. Jadi di sini tidak terlalu ber apa ber, bereaksi atau tidak terlalu dominan untuk um, menjadi suatu sebab untuk kita gitu loh. Jadi nggak masalah gitu, hanya tidak apa namanya tidak berlebihan. Demikian juga yang orang vegetarian itu mengapa Buddha tidak menyetujui eh, permohonan dari Dewadatta untuk harus melakukan vegetarian gitu loh. Ya gitu loh. Jadi karena yang seorang biku itu mendapatkan makanan apa yang diberikan itu yang dimakan. Nah, di sini adalah tidak berlebihan. Maka tadi kembali lagi tuh yang kata-kata Oada Patimokkha berbunyi mata nyuta cabatasming. Artinya apapun yang kita inginkan itu tidak berlebihan gitu loh. Demikian juga yang kita konsumsi, tidak berlebihan secukupnya gitu loh. Dan kalau bisa mengatasi ini artinya kita menyadari dengan mindful apapun yang terjadi kita cukup hanya mencobalah misalnya makan sate kambing tadi cukup 2 tusuk dengan sopnya kita makan selesai. Demikian. Ya, baik. Terima kasih, Romo. Kuncinya adalah jangan berlebihan ya, Bapak. Ya. Atau akun yang atas nama hobi makan sayur tadi. Semoga nanti setelah anaknya sudah hobi makan sayur, namanya dapat diganti dengan nama asli. Iya, terima kasih Romo. Ya, tadi Romo adalah pertanyaan yang terakhir. Selanjutnya kami persilakan untuk Romo Yongki memberikan closing statement. Baik, iya inilah closing statement saya adalah bagaimana kita memperkuat ketahanan mental ini dengan mindfulness ini. Jadi di sini adalah kita lakukan dengan baik, dengan konsisten melakukan meditasi ini, pengembangan mental ini kita lakukan. Dan sebelumnya kita harus melakukan 2 yang di depan. Lakukanlah dengan kebajikan-kebajikan yang terus-menerus berusaha melepas, membantu orang, dan bermanfaat bagi orang lain. Dan yang kedua adalah jagalah etika kita, yaitu mental kita. Jangan merugikan orang lain, tapi kita juga bermanfaat bagi siapapun, dan etika kita bisa berguna bagi siapapun. Demikian juga kita terus-menerus melakukan pengembangan mental kita dengan mindfulness yang sudah kita punyai dasar-dasarnya dengan jelas dan lakukan dengan baik terus-menerus secara konsisten, berlatih meditasi formal yang contoh sudah diberikan oleh Nalanda Mindfulness Class ini yang setiap Jumat malam kita lakukan. Jangan pernah alpa. Setiap hari kita konsisten melakukan pelatihan meditasi meskipun hanya setengah jam gitu loh di rumah. Lakukan terus
dan terus-menerus lakukan dengan sukacita, gembira, enjoy, dan penuh cinta kasih. Demikian. Iya Romo, terima kasih Romo. Iya Romo, mohon maaf ini tadi masih ada yang mengirim pertanyaan ternyata Romo. Iya Romo, saya sampaikan Boleh Romo di sini. silahkan. Iya. Iya. Selamat malam Romo, beberapa hari yang lalu saya lepas emosi jadi marah pada seseorang karena sudah menumpuk kekecewaan saya pada yang bersangkutan. Bagaimana pendapat Romo? Padahal saya rutin tiap hari bermeditasi. Terima kasih Romo. Baik, iya wajar Ibu Pipi, wajar. Jadi kesimpulannya di sini seseorang itu fluktuasi ya, wajar. Jadi kalau apapun yang sudah kita lakukan, maka kita menyadari setelahnya, itu wajar. Itu wajar karena mungkin di sini kita ada sedikit remnya nggak keburu merem atau sedikit cuma keserempet dan membuat kita menjadi rasa menyesal, it's okay. Jadi lakukan apa yang sudah terjadi, kita ketahui, cukup ketahui, jangan melekat dengan penyesalan itu, tapi kita selalu menjaga diri kita. Jadi ada hal yang kata-kata yang tepat yaitu bersihkan yang lampau, kosongkan yang akan datang, dan jangan melekat yang sekarang gitu loh. Demikian juga kalau yang sudah lewat, apapun yang terjadi, ya sudah kita tidak perlu lagi menyesal penuh penyesalan, cukup kita ketahui, sadari untuk next time saya tidak akan melakukan ini lagi. Demikian juga untuk yang kedepannya kita jangan terus-menerus mengingat itu bawa kemana-mana, kosongkan begitu. Dan sekarang apapun yang terjadi pada sekarang kita lakukan terus-menerus dan jangan melekat apa yang terjadi sekarang. Lakukan, jalani apa yang terjadi. Demikian. Ya, terima kasih Romo Yongki. Ya, Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan tadi antusias dari Bapak Ibu semua. Sangat-sangat malam hari ini luar biasa sekali. Ya, terima kasih Romo Yongki atas bimbingan meditasi dan pengarahan kepada kami semua. Tentunya banyak manfaat yang kita dapatkan pada malam hari ini. Ya, sahabat meditasi, rekaman acara malam ini juga kita simpan rapih di YouTube Nalanda Foundation. Jadi Bapak Ibu jika nanti di rumah ingin berlatih secara mandiri dapat melihat di YouTube Nalanda Foundation. Ya, sahabat meditasi, Nalanda Foundation juga selalu konsisten mengadakan acara yang akan menambah karma baik kita jika Bapak Ibu mengikutinya. Nah, pada Minggu 16 Maret 2024, Nalanda Foundation akan melaksanakan acara talk show yang spektakuler dengan pembicara yang sangat luar biasa yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot dan Dr. Ponijan Liao, komunikator nomor 1 Asia dengan tema Semangat Pluralisme untuk Merawat Bhinneka Tunggal Ika. Ya, terkhusus untuk acara ini Bapak Ibu dapat berpartisipasi dan bergabung dalam acara tersebut. Dapat hadir langsung di Clubhouse Jakarta Garden City. Nah, tentunya Bapak Ibu panitia sudah membatasi jumlah peserta, tetapi jika Bapak Ibu tidak dapat hadir atau tidak terbagian kuota, Bapak Ibu dapat menonton di YouTube Nalanda Foundation. Ya, jika Bapak Ibu ingin hadir, Bapak Ibu dapat berkonfirmasi ke tim Nalanda Foundation yang Bapak Ibu kenal. Ya, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor, silakan dicatat Bapak Ibu. Ya, 0857 1519 6339. Ya. Ya, Bapak Ibu, dan sayang sekali saya juga harus sampaikan kepada Bapak Ibu untuk Nalanda Foundation, untuk Nalanda Mindfulness Class di minggu depan yaitu pada tanggal 15 Maret, kita dengan sangat terpaksa libur terlebih dahulu. Tetapi tenang saja Bapak Ibu, kita akan kembali di minggu yang berikutnya. Ya. Ya, selanjutnya marilah kita dokumentasikan latihan
meditasi malam ini Bapak Ibu dapat mengaktifkan kameranya agar wajah tenang. Setelah mengikuti latihan kita dapat terlihat. Ya, silakan kami tunggu. Ya. Ya, masih saya tunggu. Ya, kita mulai ya. Dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide yang terakhir. 1, 2, 3. Ya, Bapak Ibu, marilah kita tutup latihan kita malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain dapat berdoa sesuai dengan keyakinannya. Mari kita bersikap anjali dan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swagato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami sabisata bhavantu sukitata. Semoga semua lebih baik. Sadu. Ya, Bapak Ibu, saya mewakili panitia. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Saya Diki Aram Pangestu. Selamat malam. Sukihotu Namo Buddhaya. Ya, terima kasih Romo. Baik. Romo Yongki. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo Yongki. Terima kasih Romo. Selamat malam. Terima kasih, Romo. Terima kasih Kalanda. Ya, harapan saya semuanya tetap sehat-sehat dan selalu selamat dimanapun berada. Sadu, sadu, Satu. Terima Terima kasih Romo, selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.